Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suamimu adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Istrimu akan menjadi laksana pohon anggur segar.
Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Sekali peristiwa, ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Maria berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, dan merupakan yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu ia menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pastor Rufinus, Bapak Ibu Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak terkasih, umat dari Paroki Rantai Tiku, mungkin juga ada pengurus Bebas. Pak Petrus masih ya? Sudah tidak? Kapan lengser Pak? Oh, 3 periode. Ditambah juga tidak apa-apa Pak Petrus ya. Lalu kemudian rekan-rekan muda dari Rantai Tiku juga ya, mau menyumbang lagu nanti yang penutup atau? Oh, 2 restu pada orang tua. Saya kira penutup. Tidak apa-apa kalau banyak-banyak juga saya. Ya. Dan kedua keluarga yang berbahagia dan juga anak terkasih, Gaspar dan Yuliani. Salam. Salam. Tuhan berkati. Amin. Nah, saya mulai dengan sedikit berkomunikasi dengan kedua anak kita terkasih. Ya, boleh toh? Jadi boleh, Gaspar? Boleh. Ya. Boleh saling tatap. Komunikasi dimulai dari itu ya, saling menatap. Ya, kalau tidak saling menatap berarti baku bombe. Ya, percaya Pak. Ya. Sudah, boleh? Ya, hanya Gaspar dengan Lili ya, yang lain tidak usah. Ya. Tapi kalau rekan-rekan muda mau baku tatap boleh ya. Jerry juga boleh kalau di sampingnya. Ya. Tapi jangan tatap yang sudah menikah ya Jerry ya, nggak dilarang gitu. Kita tatap yang tetap pastor. Ya. Ya, nah, ya. Sudah lihat baik-baik. Sorry ya. Ya, sekarang pegang tangan. Iya. Ah. Iya. Ya. Sudah. Nah, sekarang jujur sama saya. Gaspar. Lihat di situ. Ya. Lili itu yang keberapa? Gaspar.
Ini yang keberapa ya? Kau pernah mengaku tidak? Jangan-jangan kau bilang kaulah satu-satunya seumur hidupku. Kau itu. Iya benar ya Gaspar. Yang keberapa itu Gaspar? Jojo ke Gaspar. Dia tidak berani ngomong. Ya takut. Nah, kalau begitu ini yang keberapa itu? Gaspar. Iya, yang terakhir itu lebih pintar kameramen. Nah, yang terakhir mungkin sudah 4, 5 toh, tapi kan itu namanya seleksi alam. Jangan putuskan dulu. Seleksi dulu banyak-banyak ya untuk adik-adik yang baru mau seleksi dulu. Koleksi itu perlu, ya. Tapi jangan terlalu jauh koleksinya. Nah, di koleksi saya lihat, wah ini cocok, ya. Itu baru kemudian tentukan. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua perlu tanya juga perjalanan anak-anak, terutama anak kita yang perempuan. Tanya, ya, bagaimana pacaran tidak? Ya, kalau dia bilang tidak, ya sudah, usulkan supaya pacaran. Ya. Kalau ditanya sudah pacaran, iya pacaran mak, yang keberapa? 5, oh cari 10. Ya. Ya. Lalu Allah mengatakan mereka bersatu dalam hidup, dan itulah kita sebut dengan perkawinan, kita sebut dengan pernikahan, hidup bahtera rumah tangga. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa pernikahan itu adalah pria dan wanita. Tidak ada pria dan pria, wanita dan wanita. Mungkin ada, tetapi gereja tidak pernah menyetujuinya, merestuinya. Ketika dikatakan pria dan wanita, maka ini sesuatu yang memang harus kita cermati baik-baik. Ya. Kalau saya minta duduk, ya, boleh duduk merapat, boleh duduk merapat kiri kanan, kiri boleh duduk merapat, rapat. Nah, kayaknya ada masalah ya, ada masalah. Kalau saya duduk sama pria, mungkin saya mudah saja rapat. Tapi kalau saya duduk sama wanita, apalagi istri orang, parahnya kalau jelek, tidak. Maksud pastor adalah ya kita tidak akan langsung merapat, ya, tidak akan pasti langsung merapat. Itu orang bilang yang dikatakan Gaspar etikanya tidak ada, itu benar, ya. Kecuali memang dia kebelet sekali, pastor suruh merapat, langsung dia merapat. Tetapi itulah yang diminta Tuhan pada sesuatu yang sukar ini, yang ternyata harus disatukan, bahwa pria dan wanita kita katakan lawan jenis. Itu toh tidak usah kita pakai kata jenis, lawan pria dan wanita. Jadi sejak awal kita katakan ketika disatukan ini, kita sudah berhadapan dengan lawan kita. Dan saya kira kalau kita menggunakan kata ini lawan, maka itu pasti ada banyak penolakan. Tidak mudah menerimanya, tidak gampang. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Terdapat ku balas cintamu ayat
kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Bapa yang Maha Kasih, semoga cinta kasih mereka diberkati dengan rahmat yang berlimpah, agar anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh mengembirakan hari mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, semoga bahtera rumah tangga mereka tetap kokoh, tak tergoyahkan oleh berbagai tantangan dan kesulitan. Anugerahilah kekuatan dan kemampuan agar mereka dapat menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak mereka seturut kehendak-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati kita masing-masing kita mendoakan kedua saudara kita ini dalam menghidupi rumah tangga mereka, agar kasih berkat dan rahmat dari Allah senantiasa tercurah dan terjadi atas mereka. Terhening sejenak. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hatiku, oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Dalam kaya raya dan kuasa, dalam cantik indah mempesona, dalam pandai dan gagah perkasa, percuma tanpa cinta kasih. Cinta kasih Allah dicurahkan dalam hati umatnya, oleh Roh Ilahi, sumber kekuatan yang dikurniakan pada kita. Berbahagia tiap rumah tangga 613, puji syukur 613. Tiap rumah tangga yang menerima Dikau ya Tuhan, Engkau sahabat yang paling dicinta, Tamu yang paling dimuliakan, setiap hati hilang bertakut, mata memandangmu penuh seri, setiap ini bertanya padamu, tiada perih. Kami boleh mewujudkan cinta kami dengan saling berjanji untuk mencintai seumur hidup sebagai suami istri dalam sakramen perkawinan.